Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak nabi yang namanya tak ada dalam deretan 25 nabi. Nabi Daniel ataupun Daniel adalah salah satu di antaranya. Ada kisah menarik dari nabi ini tentang kehidupannya di negeri Babilonia. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir untuk tahu kisah selengkapnya. Suatu hari Raja Babilonia, Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya itu. Ia lalu mencari para penafsir mimpi di seluruh penjuru negeri, namun tak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Singkat cerita, ia mengetahui seorang pemuda yang bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dibawalah sang nabi ke hadapan raja. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi tersebut, bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia, yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel pun memuaskan raja. Ia kemudian diangkat menjadi penasehat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat beragam fitnah tentang Nabi Daniel. Raja dipengaruhi agar mempercayai fitnah tersebut dan membenci penasehatnya. Makar itu pun berhasil, maka kemudian Nabi Daniel dihadapkan pada hukuman raja. Sebuah lubang besar dibuat para pengawal kerajaan. 2 ekor singa kemudian ditaruh di dalamnya. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk memasukkan Nabi Daniel ke lubang singa itu. Singa-singa yang lapar itu mengaum melihat mangsanya. Namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, 2 ekor singa itu terdiam dan mengatupkan mulut mereka. Bagai bertemu majikan, singa itu menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan. 2 ekor raja hutan tersebut menjadi sangat patuh pada sang nabi. Allah lah yang memerintahkan kepada singa. Allah lah yang mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan kepadanya. Namun masalah lain datang. Berhari-hari Nabi Daniel ada di lubang bersama 2 ekor singa. Tak ada makanan ataupun minuman di sana. Maka sang nabi pun kelaparan dan kehausan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban lain kepada manusia pilihannya itu. Diutuslah Nabi Yeremia, Nabi Allah yang lain yang ada di Yerusalem untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Yeremia kebingungan. Ya Rob, saya ada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babilonia, yang sekarang adalah Irak. Maka Allah kemudian berfirman, lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawa engkau ke sana. Tiba-tiba saja, datanglah sesuatu, entah apa itu tidak disebutkan dalam kisah. Sesuatu itulah yang membawa dengan cepat tubuh Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia dengan membawa beragam makanan. Nabi Yeremia pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi lain di atas lubang. Siapakah itu? Tanya Nabi Daniel. Aku Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu, jawabnya. Seraya memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Daniel, keduanya pun bercakap-cakap dan tak henti mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas 2 keajaiban yang ia terima. Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya. Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan, dan memberikan harapan saat putus asa. Demikianlah kisah Nabi Daniel, nabi yang namanya disebut dalam motif Alkitab. Meski Al-Quran tak menyebut nama beliau, para sahabat Rasulullah SAW pernah menemukan naskah suci bersama dengan jasad sang nabi itu. Penemuan itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sahabat Abu Musa al-Ash'arilah yang menemukan naskah jenazah beserta barang-barang lain milik Nabi Daniel. Naskah suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Khalid bin Dinar. Setelah itu, naskah tersebut diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Barang lain yang ditemukan yakni cincin berukiran gambar 2 ekor singa. Cincin itu disebut sebagai pengingat Nabi Daniel atas pertolongan Allah kepadanya. Adapun jasad Nabi Daniel dimakamkan secara rahasia. Hal ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar agar manusia tak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Sayyidina Umar berkata kepada Abu Musa, sesungguhnya jasad ini adalah salah satu nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi, dan bumi tidak akan merusaknya.
Karena itu, hendaklah engkau dan seorang sahabat menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Hingga kini makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Para sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Meski demikian, saat ini cukup banyak negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Bahkan ada 6 kota yang mengakui menyimpan tubuh sang Nabi tersebut. Dan begitulah kisah tentang Nabi Daniel. Semoga cerita ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.